Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saat ini, perkenankan saya Sugiman, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 252 BPGP Jateng dari SMK Bina Patria 2 Sukarjo menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu pengetahuan serta juga memberikan keterampilan kecakapan kepada anak-anak. Keduanya dapat memberikan manfaat bagi anak-anak baik secara lahir maupun batin. Sedangkan untuk pendidikan adalah upaya untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sebagai manusia dan sebagai masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, cara mendidik diharapkan bisa membentuk seseorang hingga memiliki kepribadian yang alami sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga anak-anak merasakan kemerdekaan di dalam proses pendidikan. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan tentang jiwa anak dan kekuasaan pendidikan, di mana jiwa anak merupakan keadaan jiwa yang asli, yang menurut kodratnya sebelum ada pengaruh dari luar di anak itu sendiri. Pendidikan pada umumnya merupakan daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, pikiran, dan juga tubuh anak. Di dalam pengertian pendidikan tidak boleh dipisah-pisahkan dari bagian-bagian tersebut agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Gagasan ataupun pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, di mana proses mendidik bersumber pada trilogi pendidikan. Pendidikan berasaskan pada trikon, sumber pendidikan berasal dari tri pusat pendidikan. Pendidikan merupakan upaya menuntut anak sesuai pada kodratnya di kodrat alam maupun kodrat zaman yang dilalui oleh anak. Dinamika saat ini diharapkan pendidikan juga sudah berpusat pada siswa ataupun anak-anak didik kita. Upaya pendidikan diharapkan juga menyentuh ataupun memajukan terhadap perkembangan budi pekerti daripada anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan seperti seorang petani yang menanam padi di sawah. Di dalam implementasinya diharapkan proses pendidikan juga bisa diaplikasikan di dalam permainan-permainan yang mempunyai nilai-nilai yang bisa dipetik dan juga dikembangkan pada tumbuh kembang anak. Pendidikan yang bersumber pada trilogi pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengimplementasikan di dalam 3 istilah semboyan pendidikan dan pengajaran yang antara lain. Yang pertama adalah engar sosung tulodo. Ketika kita berada di depan, diharapkan kita memberi contoh pada anak-anak kita. Ing madya mangun karso, ketika seorang pendidik berada di tengah-tengah diferensiasi ataupun perbedaan daripada potensi anak didik yang ingin meraih cita-citanya, diharapkan kita bisa mendorong untuk membangun karsa sehingga anak-anak bersemangat di dalam meraih cita-citanya. Sedangkan semboyan yang ketiga adalah tutwuri handayani. Di dalam 3 semboyan ini diharapkan seorang pendidik ketika pada semboyan ing ngarsosung tulodo, seorang pendidik berperan sebagai teladan utama bagi siswa ataupun anak didiknya.
Ing madya mangunkarsa, pendidikan merupakan upaya untuk anak-anak mencapai cita-cita menuju kesuksesan dan kesejahteraan. Sedangkan pada semboyan Tutwu Handayani, seorang pendidik diharapkan memberikan bimbingan, dorongan, dan pengajaran pada siswa dengan penuh kasih sayang dan kesabaran untuk menuju kesuksesan dan kesejahteraan. Pendidikan yang berasaskan pada trikon diharapkan proses pendidikan bisa kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas diharapkan pendidikan tidak melupakan akar nilai budaya yang ada di lingkungan anak-anak. Sedangkan di dalam asas konvergensi diharapkan pendidikan bisa memanusiakan manusia ataupun memanusiakan anak-anak didik kita. Di dalam asas konsentris diharapkan pendidikan bisa menghargai dan keberagaman dan memerdekakan siswa sesuai kodratnya. Sedangkan sumber pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara berasaskan pada tripusat pendidikan, di mana pendidikan berada di rumah atau orang tua ketika harus melaksanakan, mendidik, dan juga membimbing anak di dalam kehidupan berkeluarga. Ketika keterbatasan orang tua di dalam mendidik, maka tanggung jawab juga bisa dilanjutkan di sekolah ataupun instansi pendidikan yang dipilih sesuai keinginan dan juga arahan daripada orang tua terhadap anaknya. Sedangkan sumber belajar yang ketiga adalah berada di lingkungan masyarakat, di mana masyarakat merupakan lingkungan ketika anak didik itu sebagai makhluk sosial yang notabene di situ diharapkan bisa bersosialisasi sebagai makhluk sosial di lingkungannya. Sedangkan pendidikan yang pada dasarnya upaya menuntun anak pada kodratnya, di mana kodrat anak diharapkan bisa menuntut anak-anak yang berbagai potensi yang ada di dalam diri anak, itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dalam kehidupan bermasyarakat yang setinggi-tingginya. Pendidikan yang berpusat pada murid ini adalah dinamika proses pendidikan yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah, yang diharapkan akan menyesuaikan ataupun menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan daripada individu anak. Sehingga kita sebagai peserta didik diharapkan bisa menghadirkan model dan metode pembelajaran yang menggali informasi, juga membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu ataupun kritis terhadap informasi dan pengetahuan, serta suka dan senang membaca. Di dalam proses upaya menuntun anak-anak untuk menghadapi kehidupan ini, tentunya sebagai seorang pendidik harus senantiasa memberikan teladan yang baik agar budi pekerti daripada anak bisa berkembang. Kita juga bisa melakukan pembiasaan budi pekerti yang baik itu di sekolah maupun di lingkungan keluarga kita, agar anak-anak bisa tertanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak mulia pada anak maupun anak didik kita. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan, seorang pendidik di dalam menuntun ataupun mengarahkan, membimbing anak itu ibarat seorang petani, di mana petani ataupun tukang kebun yang merawat benih, baik itu jagung, tanaman padi, atau yang lain, tentunya di situ jenis tanaman ini merupakan perbedaan perilaku, ya, sehingga kita harus memahami betul perbedaan-perbedaan potensi dan kemampuan daripada anak, sehingga kita bisa akan melayani segala bentuk kebutuhan anak, baik itu metode belajar maupun ketika kita harus mengembangkan ide-ide, pikiran kreatif, serta bakat minat anak-anak yang begitu beragam. Sehingga harapannya tuntunan dan arahan dari pendidik ataupun guru
ini juga diharapkan anak-anak tidak kehilangan arah dan juga membahayakan pada diri anak tersebut. Di mana di dalam proses pendidikan kita juga diharapkan bisa mengimplementasikan pada permainan-permainan tradisional yang di situ banyak sekali nilai-nilai budi pekerti dan akhlak yang begitu luhur yang bisa kita gali. Baik itu mungkin contohnya melalui gobak sodor, betengan, dan juga permainan-permainan yang lainnya. Di mana pendidikan saat ini juga diharapkan bisa berhamba pada anak, sehingga seorang pendidik menghormati anak sebagai individu yang memiliki nilai dan potensi yang unik, di mana relevansi pemikiran ini terlihat di dalam pendekatan pendidikan yang inklusif, personal, dan berfokus pada pengembangan sepenuhnya dari setiap potensi anak. Di dalam proses pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara juga mendorong penghargaan terhadap keunikan setiap anak yang mengedepankan pengalaman langsung dan juga mengembangkan aspek fisik, moral, dan intelektual yang seimbang. Pendekatan ini diharapkan akan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berpusat pada siswa, dan mendorong pertumbuhan holistik daripada anak maupun anak didik kita. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan saat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.